Cerita seram. Serem gak sih? Oke, sekarang kita masuk di konten sesi cerita seram. Cerita seram Gunung Gede. Perjalanan mistis yang tak terlupakan. Ini aku dari Paragram ya. 3 tahun yang lalu. Di Beris Yeimo. Oke. Kali ini ada cerita seram Gunung Gede. Cerita ini bersumber dari kesaksian seorang yang pernah melakukan perjalanan di sana. Hihihi. Cerita ini sebenarnya sudah pernah viral dan dibicarakan oleh kawan-kawan penikmat klinik di seluruh Indonesia. Kali ini akan di-reward di paragram.id. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita simak barengan deh. Pengalaman ini diceritakan oleh seorang perempuan pendaki bernama Arshiria Putri. Kisahnya kemudian disebarkan oleh akun kumpulan pendaki gunung di Instagram Mountnesia hingga menjadi viral. Dada terasa ikut sesak tanpa disadari ketika tanpa sengaja larut dalam kisah Putri yang dia ceritakan. Mulanya Putri dan teman-teman hendak mendaki Gunung Gede lewat jalur Putri belum lama ini dari Cibinong. Dari kisah yang diceritakan, awalnya tidak ada perasaan janggal pun pikiran buruk. Hingga tiba di Surya Kencana, lembah indah di Gunung Gede, Putri masih belum menemui hal aneh. Hari berganti, Putri dan teman-teman merasa terlambat untuk melakukan pendakian menuju puncak, namun tetap semangat. Tibanya di puncak, semua hal masih terasa normal bagi Putri. Meskipun kabut turun sehingga menutupi pemandangan agung dari puncak gunung. Singkat cerita, mereka kembali ke tenda dan memutuskan untuk turun dari lembah Surya Kencana. Sekira pukul 13.30 atau setengah 2 siang, perjalanan masih tetap normal Putri rasakan. Lalu bertemu dengan 3 orang pendaki lainnya yang tengah memapah teman perempuannya bernama Vina yang cedera. Mereka pun menghubungi petugas untuk membantu Vina turun lebih cepat dan aman. Namun, petugas belum juga datang, hingga mereka pun harus beristirahat dan menghentikan perjalanan karena hujan turun cukup deras, disertai petir dan kilat. Ditambah hari yang mulai gelap, maka sempurnalah sudah suasana tercipta jadi kian mencekam. Sesekali mereka semua mengobrol. Vina pun terus dialihkan perhatiannya agar tidak melamun. Namun naas menimpanya. Tubuh Vina mendadak menjadi dingin, lemas, dan tidak sadar. Salah seorang kawannya langsung berusaha menyadarkan Vina. Ditepuk-tepuk pipinya sambil meyakinkan Vina mereka akan segera tiba di bawah dan pulang. Vina sempat tersadar, tapi tatapannya kosong, wajahnya memutih pucat kesi. Di saat yang bersamaan hujan kian deras, petir menyambar-nyambar. Vina malah makin parah, dia mengeluarkan suara aneh. Tatapannya membuat siapa saja yang melihat merasa ingin lari secepat mungkin menjauhinya. Tapi tidak. Putri dan teman-temannya yang berada dalam tenda tidak lantas meninggalkan Vina seorang diri. Mereka lantas membacakan doa-doa berharap Vina tersadar. Terlepas dari Vina yang akhirnya sadar, masih ada satu kawan Putri yang berlaku aneh, yaitu Dinda. Dia mulai muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya sambil tersenyum.
Dinda pun sadar kembali setelah 16 pendaki lain yang berada dalam satu tenda itu membaca doa bersamaan. Setelah Dinda kembali, Vina cekikikan tiba-tiba membuat tiap orang yang ada di bawah tenda ingin mengambil langkah 1000. Namun di tengah-tengah Vina yang tertawa bak hantu kuntilanak. Dinda kembali menangis. Singkat cerita, saat dua pendaki perempuan ini tersadar, mereka pun panik, ketakutan, dan minta ingin segera pulang. Pendaki lain berusaha menenangkan. Iya, jangan nangis, Din. Hujan udah reda, jangan panik. Bacaan doa ya, Din, ucap Putri. Di perjalanan menuju base camp, rombongan pendaki ini bertemu dengan petugas yang ternyata malah marah karena ada tenda yang dibangun di pinggir trek dan melanjutkan pendakian. Akhirnya rombongan tetap turun dan beberapa orang lebih dulu melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Vina yang kondisinya masih belum stabil. Sementara rombongan terpecah menjadi 2, rombongan tempat Putri serta yang masih ada di perjalanan menuju pos 2. Tiba-tiba melihat hal yang mengejutkan. Astagfirullahaladzim, teriak Putri. Pendaki lain yang satu rombongan pun panik, bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi. Ternyata Putri melihat ada gunungan sampah di trek yang dilaluinya. Namun mereka tidak bisa membawa sampah itu turun karena terlalu banyak. Mereka memutuskan untuk memberitahu petugas setibanya di bawah. Ya Allah, Putri yang ada di barisan tengah kembali tercengkang. Ia kembali melihat gunung sampah kali ini di bawah pohon. Rasa penasarannya membesar hingga Putri memaksa pendaki lain di belakangnya untuk menyoroti senter ke arah sampah itu. Namun setelah diperjelas ternyata tidak ada sampah satupun. Kosong. Putri lantas semakin tercengang lagi dan bertanya-tanya dalam benaknya, kemana perginya sampah besar yang tadi dia lihat? Apa mungkin tikus hutan? Di tengah perjalanan, tiba-tiba Putri merasa jari-jarinya kram. Namun dengan sisa tenaga yang dimilikinya, perjalanan tetap dilanjutkan. Setibanya di pos 2, mereka beristirahat, merajang air, menyeduh kopi, dan membuat minuman penghangat tubuh lainnya. Ternyata di pos 2 sudah ada 2 orang pendaki yang tadi bertugas antar Vina ke base camp. Namun tidak ada Vina bersama mereka karena petugas yang sempat naik dan marah-marah telah membawa Vina turun lebih dahulu. Tiba-tiba Putri merasa sesak napas, dadanya seperti terhantam bola basket keras. Badannya lemas, teman-temannya panik, dan di saat bersamaan dia merasa ukuran badannya mengecil, lebih mengecil dari biasanya dari teman-teman sekelilingnya. Sampai pada akhirnya Putri sadar berkat doa-doa yang dipanjatkan. Persis seperti Dinda dan Vina, Putri yang sempat berteriak keras dan menangis tanpa ia sadar pun bersikeras minta pulang dan keluar dari kawasan gunung. Sebelum tiba di pos 1, mereka kembali diuji nyalinya. Ada seperti hantaman besar hingga membuat mereka bergoyang sekejap seperti sedang gempa. Disusul salah seorang pendaki kejang sambil melotot ke atas. Kembali dengan doa dan mengganti baju pendaki tersebut, dia pun sadar. Medan licin bekas siraman hujan menambah ujian yang mereka harus hadapi untuk tiba di base camp. Putri fokus pada langkahnya, sebab beberapa kali dia membuang pandangannya. Ada banyak makhluk yang ia lihat, yang sebelumnya tidak pernah ia jumpai.
Saat menuju pos 1 dan hampir tiba, ternyata mereka salah jalan dan justru mengarah ke jurang. Akhirnya, putar balik perlahan setelah pendaki lain teriak dari ujung sisi kanan mengaba-aba ada jurang di depan mereka. Putri termenung. Beruntung, setibanya di pos 1 sudah ada ojek yang bisa mengantarkan Putri dan Dinda sampai di base camp. Setibanya di base camp, mereka langsung ditenangkan, diberi minum hangat dan selimut. Namun, anehnya Vina tidak ada di tempat yang sama. Untuk Vina dan 2 orang temannya, semoga kita bisa bertemu di perjalanan lain. Amin. Untuk 8 pendaki lain, teman Vina, tolong perjalanan selanjutnya jangan egois. Kalau naik bersama-sama, turun pun harus bersama. Ini juga jadi pelajaran buat kita semua agar lebih peduli dengan teman dan sesama. Tandas Putri dalam ceritanya. Cerita seram Gunung Gede pun tamat. Semoga menghibur ya. Serem gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.